Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romo Lusiahan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Puji syukur kepada Tuhan, kita telah melewati banyak hari-hari. Dan ini adalah akhir pekan dalam minggu ini. Kita merasakan begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan memberkati kami. Kami yakin dan percaya berkat-Mu akan selalu ada di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk selalu melakukan yang baik, yang berkenan kepadamu. Berkati kami, ajari kami, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang sia-sia di dalam kehidupan ini. Sebab itu kami mau belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami Bapa untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Sehingga kami menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita semua yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 10 Mei 2025 tertulis dalam kitab Keluaran 35 ayat 29. Dalam bahasa Batak 2 Musa 35 ayat 20 sia. Demikianlah dikatakan. Nasabawa dohot parupuan sian halak Israel akan datar sunggul rohanabe gabi girgir mamboan si leon-leon manupak ulaon maragam-ragam na tinonahon ni Jehovah marhite sian si Musa si bahenon ni halak Israel bahin pilihan tu Jehovah. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka, yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika dikatakan kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, itu kita katakan sebagai persembahan. Jika kita merenungkan, apakah Tuhan memerlukan pemberian kita dalam arti materi yang kita berikan? Apakah jika kita memberikan untuk Tuhan, itu pertanda Tuhan sedang kekurangan? Oh tentu tidak saudara. Tuhan tidak pernah kekurangan. Tuhan tidak pernah mementingkan atau memerlukan pemberian kita dalam wujud materi atau apapun juga yang kita berikan kepadanya. Lalu apa yang dimaksud dalam renungan kita pada hari ini? Renungan kita pada hari ini mengingatkan bangsa Israel yang telah diberkati, yang telah mendapatkan kasih Allah, merasakan banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk mengingatkan mereka merespon semua itu di dalam rasa syukur. Ketika merespon kebaikan Tuhan di dalam rasa syukur, ada kerelaan, ada sukacita di dalam melakukannya. Mengapa kita memberikan materi? Ya, karena memang materi adalah suatu wujud yang dapat dilihat dengan nyata. Dan hari ini kita diingatkan bahwasanya mereka harus memberikannya dengan sukarela. Sukarela berarti bersukacita toh. Niatnya baik, niatnya tulus dengan tujuan yang menerima harus merasakan sukacita. Nah, apa yang diharapkan Tuhan daripada kita? Tentu hati yang tulus, niat yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan, untuk memuliakan Tuhan.
Saudara, jika kita memberikan sesuatu dalam bentuk materi, itu hanya wujud saja sebagai bentuk yang dapat dilihat oleh mata. Hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel yang memberikan persembahan kepadanya dengan rasa syukur yang mendalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari perikop umat memberikan persembahan untuk mendirikan kemah suci, untuk mereka dapat beribadah di dalamnya kepada Tuhan. Setiap umat harus memberikan persembahan yang terbaik dengan sukarela, tidak dengan bersungut-sungut. Bukankah demikian dalam pelayanan kita di gereja pada masa kini? Setiap kita terpanggil untuk memberikan yang terbaik dengan sukarela. Bukan dengan sukarela saja, kita harus garis bawahi. Karena banyak orang rela memberi jika itu tidak merugikan dirinya. Jika tidak ada sesuatu yang terasa lepas daripada dirinya. Tetapi pemberian yang sesungguhnya adalah bagaimana kita melepas sebagian dari yang kita punya, yang kita anggap itu sangat perlu untuk kita. Tetapi kita melihat ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih utama untuk kita kerjakan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, setiap kita terpanggil untuk menjadi bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Memang tidak semua harus menjadi pendeta. Tidak semua menjadi penatua. Semua kita dipakai Tuhan untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan porsi kita. Saudara-saudara, marilah kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan dan pelayanan gereja Tuhan. Mari kita memberikan dengan sukacita dan dengan kerelaan hati. Dan di dalam kerelaan hati kita memberikan sesuatu yang bermakna, yang berdampak bagi pelayanan di tengah-tengah gereja. Jika pelayanan di tengah-tengah gereja berdampak, maka semakin banyak jiwa yang tersentuh melalui pelayanan gereja. Saudaraku, renungan ini sungguh-sungguh mengingatkan saya dan kita semua. Supaya setiap kita terdorong hatinya untuk membawa dan memberikan segala sesuatu untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia. Tentu pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia dapat kita lihat secara nyata melalui gerejanya. Setiap kita terpanggil untuk ambil bagian di dalam pelayanan itu. Biarlah setiap orang yang diberkati dipakai Tuhan menjadi berkat melalui materi, talenta, dan segala sesuatu yang kita punya. Mari kita memberikannya dengan penuh sukacita, dengan hati yang bangga, dalam rasa syukur yang besar, dengan sukarela. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bagaimana kami diingatkan untuk memberikan yang terbaik dari kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Terlebih-lebih di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Bapa, biarlah pemberian kami adalah sebagai respon atas segala berkat yang telah kami terima dalam hidup ini. Kami melihat betapa baiknya Engkau, betapa banyak yang telah kami terima daripada-Mu dalam hari-hari hidup kami. Dan melalui persembahan kami, melalui pelayanan kami mau menunjukkan bagaimana hati hidup kami yang bersyukur kepada-Mu. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Biarlah Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul. Berikan mereka kekuatan. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Berikanlah mereka penghiburan dan keteguhan hati untuk tetap percaya kepada-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Engkaulah yang memulihkan, memberkati obat dan makanannya, memberkati para medis dan keluarga, sehingga mereka beroleh kepulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh pekerjaan kami. Engkaulah yang memberkati kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.